tanah nggak dijual nih Bu, depan Bu. Tanahnya ini nggak dijual depan. Nggak dijual katanya Be. Nggak dijual ya? Iya, makanya mau banget depan. Aduh ya Allah, amin, mudah-mudahan ya Be. Ya kan? Kayak banyak uang, banyak rezeki. Amin, maunya sih gitu Mas. Kan semakin kita katanya semakin amalnya semakin besar, rezekinya semakin banyak. Ya mudah-mudahan gitu ya. Tapi nggak tahu ini di depan punyanya orang Tionghoa. Gitu, jadi katanya nggak dijual katanya. Ya Mak, tanah di depan nggak dijual kan ya Mak ya? Jual kali DP. Masa? Mau dikontrak sama Cika dulu buat parkiran. Oh, mau dia kontrak? Oh, nggak dijual? Nggak dijual. Udah ditanya dari kemarin dia. Kok nggak dijual? Tahunya Cina. Mami tadi katanya sempat nangis ketika lihat sapi kurbannya. Apa yang membuat Mami jadi nangis? Kasihan. Kasihan. Tapi kan dia pasti udah nyampe di surga gitu. Kasihan aja ngelihatnya itu. Soalnya ini sapinya aku pakai kasih nama Ruli kan gitu kan. Oh, kasih namanya Ruli. Kenapa namanya Ruli, Mah? Kenapa namanya Ruli, Mah? Iya kan. Biar ingat terus sama Ruli. Ya ini kan sapi yang soleh gitu loh kan. Sapinya ini soleh soalnya diem baik gitu. Jadi diem aja dari kemarin ya Mak ya. Gak berbunyi, gak marah. Iya Mak ya, kemarin ya Nek ya, lihat ya. Sampai sepi aja, sampai sekarang juga kalem, nurut gitu kan. Oh kalau sapi yang lain katanya gelubuk-gelubuk apa-apa, ini memang enggak katanya. Yang nenek ini yang tahu nenek. Ya nenek kan sebelah rumah soalnya. Ada sapi anteng banget. Itu sapi ini berat banget ini, berapa? Katanya 1,2 ton. Itu dia 1,2 kata gue apa nih? 1, oh nggak tahu aku. Ya udahlah 110 satu udah tahu lah. Pokoknya intinya aku beli aja. Karena kebetulan yang paling semok dia, ya udah gitu. Akhirnya aku suruh bayar ya. Belinya di mana? Belinya di Sabarudin Farm. di teman gitu. Jadi kebetulan teman itu lagi berbisnis itu langsung aku beli halus selebriti. Jadi ya kebetulan pokoknya mana yang paling montok, yang paling semok itu ya aku beli. Dan ini juga tradisi tiap tahun Mami melakukan hal seperti ini. Iya, tapi ini baru pertama kali aku merayakan hari raya Idul Adha nyembelih di rumah. Oh. Biasanya aku titipin ke penjagal gitu. Iya, atau ke masjid biasanya ya. Iya, gitu. Baru kali ini. Biar Allah itu kasih lihat biar rumahnya makin lebar gitu. Oh, biar tambah berkah. Biar tambah lebar. Iya. Biar tambah berkah. Ya kan Nek, katanya kalau misalkan kita itu kurban sapi di rumah, katanya rumahnya itu berkah katanya gitu. Kalau beli bawa ke rumah dulu. Kan kalau beli harus bawa ke rumah dulu gitu. Hidupin rumahnya. Amin, amin Nek. Ini Nenek tahu umurnya berapa? 100? Berapa Nek? 102. Ya, Nenek ini suka bawain. Ini Nenek ini orang Betawi, suka kasih aku makanan-makanan masakan Betawi enak banget. Kemarin sayur, apalagi banyak lah pokoknya sama Nenek ini. Ini tadi menarik namanya Ruli. Mas Ruli nggak nemenin. Mas Ruli nggak ikut nemenin. Ada di Pakistan, Mas kan LDR-an. Oh iya, di Pakistan. Iya, di Pakistan dia. Jadi nggak apa-apa lah, cukup namanya aja ganti sapi ya kan, Iya, biar iya. dia cepat masuk ke surga. Amin. Berarti secara tidak langsung sih. Iya kan? Iya benar. Berarti Iya. ikut support dan bahagia ya. Maksudnya walaupun tidak bisa nemenin, tetap ikut mensupport dan. Harus dong Mas saling mendoakan baik kan gitu, supaya kan ini sapi yang soleh, jadi Mas Ruli bisa jadi laki-laki yang soleh. Amin. Ya, sapinya. Ini beratnya berapa Mbak Di? Katanya 1,1 atau 1,2 saya nggak tahu deh Pak. Umi ini berarti apa namanya perbedaan dengan yang kemarin? Udah Kak? Kalau yang kemarin kan di penjagal kan,
ya kita titipin. Nah kalau sekarang enggak, kita minta tolong warga, tetap warga setempat juga yang ngurusin mereka gitu. Tapi cuman bedanya adalah penyembelihannya di rumah. Di rumah. Nah kalau kemarin kan ya Betul. Dan itu untuk menghindari, maaf sebelumnya kejadian seperti yang tahun lalu yang ada konflik. ya nggak mau ngerepotin lah. Oh Mas. iya benar. Jadi kalau takut ada salah-salah lagi, mendingan udahlah, mau di rumah mau kotor mau apa, udahlah udah di rumah aja. Oke, kita lihat. Oh, Iya Pak. Yuk. Oke, tadi udah menyaksikan penyembelihan. Iya. Gimana Mami perasaannya? Perasaannya alhamdulillah lega gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera nyampe di sana, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ibaratnya di sini tadi disaksikan juga sama teman-teman juga. Terus ya aku ngeliatnya kasihan gitu ya. Nggak tega gitu, tapi ya ketika penyembelihan itu aku nggak mau lihat gitu. Tapi setelah itu pas bercucuran darahnya itu baru aku lihat. Tadi kalau boleh tahu sapinya jenis apa nih Mam? Nggak tahu aku kalau jenis apa namanya ya? Oh limosin katanya. Pokoknya aku intinya beli yang paling semok, yang paling montok gitu. Supaya jadi kalau Harapannya apa sih Mami? harapannya aku ya ini kalau ngomong harapan ya pasti kebaikan. Karena kan kalau misalkan kita memberikan rezeki banyak, dapatnya juga banyak. Harapannya yang mudah-mudahan timbal baliknya dari Allah itu pasti luar biasa gitu kan. Barang siapa memberikan sebuah kebaikan seberat biji zarrah pun niscaya Allah akan mendampingi. Ya Allah jadi ustazah gue ya. Mami, kalau kali ini berkurban buat siapa aja nih selain Mami sendiri? Buat orang tuaku, mami sama papi, terus kemudian buat Eyang, terus buat anakku Felis Gabriel, terus buat tadi itu kan namanya Mas Ruli, namanya Ruli kambingnya, nama Sapi. namanya Ruli sayang. Oh iya. Kenapa Mam? Mas Ruli Mami. Iya kan biarin, maksudnya kan yang sifat hewaninya itu dihilangkan gitu. Mudah-mudahan jadi solehnya gitu. Ya gitulah pokoknya, alhamdulillah lah, pokoknya dinikmati, masih dapat rezeki dari Allah, masih bisa berbagi karena memang sebagian rezeki kita kan haknya mereka. Mam, tadi ada kambing juga ya Mam? Itu untuk peruntukan atas nama siapa? Anakku Gabriel karena kan dia sudah lulus SMA, dia bentar lagi mau cari kerjaan, semoga apa yang dicita-citakan oleh Allah itu dikabulkan sama Allah, jadi dengan cara yaitu Felis Gabriel. Kami makna Idul Adha bagi Mami sendiri apa, dan tradisinya sepertinya apa yang dilakukan ketika Idul Adha? Tradisinya ketika Idul Adha ya mestinya kan ke Jember, ya kan kumpul sama keluarga, terutama datang ke kuburan dulu. Cuman karena sekarang ini mamiku nanti lagi on the way menuju ke sini, karena kan di sana juga ada hari raya Idul Adha juga. Jadi ya udah ada kurban juga, jadi kita bagi-bagi tugas lah biar yang di Jakarta kedapetan, yang di sana juga kedapetan. Karena kalau aku kemarin kan waktu Idul Fitri aku tinggal, yang Idul Adha kemarin juga ada masalah, jadi kurang lega gitu kalau nggak ketemu sama warga setempat, jadi kayak kurang gimana gitu. Makanya dengan sekarang tuh bisa kumpul ya enak, kayak gini bisa ketemu, bisa bersilaturahmi lagi, biar plong perasaannya gitu. Kalau dibilang maknanya ya satu, mempererat tali persaudaraan antara aku dengan sesama, dan yang kedua aku merasa lebih plong, kewajiban aku sebagai umat muslim terlaksana, walaupun mungkin masih banyak yang lebih daripada aku, tapi setidaknya ada rezeki dari Allah, aku bisa berbagi buat semuanya. Berarti total berapa ekor hewan ya? Sapi dan kambing itu berapa ekor Mam? Yang di Jember juga ya gitu dikasih lo? Kalau yang di Jember itu ada 3, ya kan? Eyang, Mas Bin, Mami. Yang main di sini aku. Terus kemudian De Castello. Tapi kalau De Castello itu urusan bisnis ya. De Castello biasanya itu urusan bisnis lah. Intinya kalau misalkan atas nama keluarga pribadi 3, 4. Ya. Ibu aja tuh. Perbedaan kan Mam? Perbedaannya tahun ini aku di rumah sendiri. Kalau kemarin di penjagal kan titip, kalau sekarang di rumah sendiri. Jadi semuanya teong-teong sepongnya semuanya di sini aja gitu kan. Soalnya aku kadang masih aku kadang suka terngiang tuh, jangan sampai dititipin sapi sampai tai-tai itu. Jadi aku masih agak ya Allah jangan, aku nggak mau kayak gitu. Jadi biarinlah di sini mau banyak teong sepong kayak atau apa nggak apa-apa, yang penting di rumah sendiri. Dan aku juga tadi bilang Pak RT sini dong gitu, maksudnya itu katanya kalau misalkan kita bersembelih di rumah sendiri, darahnya itu katanya bagus buat keberkahan buat orang yang punya rumah, katanya bilang gitu Mas. Makanya yaudah di rumah sendiri biar rumah ini
banyak keberkahan gitu. Mami trauma sendiri gak sih untuk Iya. memberikan mungkin hewan ke masjid atau gimana gitu? Nah, kalau katanya ponakan aku tadi sama Meli bilang aku masih trauma ya gitu. Gini kan kemarin itu Kak sapi itu datang, makanya aku bilang Pak yang bener ya, karena sapinya itu tetap sapi yang dulu juga yang aku pesan. Pak yang bener ya, tunggu aku jam segini, jangan sampai lebih atau kurang, karena aku ada di rumah jam segini. Makanya ketika sapi datang aku ada di rumah. Bisa lah, maksudnya bisa ketemu sama aku dan juga langsung ditali di sini karena aku nggak punya pohon gede gitu. Terus akhirnya dia bilang, katanya, oh ya Bu, udah ketemu terus Bu mau di kan ada penitipan ini kalau mau buat warga. Aku bilang nggak usah, tetap ini dagingnya buat warga di sini, cuman sembelihnya di rumah aja. Terus udah gitu aku bilang soalnya takut teong-teongnya itu bertebaran di mana-mana. Aku bilang kayak gitu, jadi biar aku nggak kesalahan lagi, maaf muncrat sayang, biar nggak kesalahan lagi gitu. Terus dia bilang oh gitu. Terus kata Meli sama nanti trauma ya, nggak trauma gitu, itu kok teringat gitu. Jadi aku pengennya biar damai semuanya, biar apalah kotoran atau apa udah biar di rumah sini aja, biar kita bersih. Nelly gimana tanggapannya nantinya kurban di rumah tahun ini gitu? Ya lebih seneng aja ya, karena kan sensasinya kan beda. Kita motong-motong sendiri tuh rasanya tuh lebih bahagia pastinya, lebih kerasa aja karena katanya juga bisa langsung bagi-bagi ke orang-orang sekitar. Jadi ya lebih baik di rumah sih, enak. Jadi nggak heboh lagi deh. Iya, walaupun agak macet dikit ya di depan rumah. Karena jalanan raya, karena banyak orang yang nonton juga tuh jalanan raya juga. Tapi senangnya aku kompak, jadi rame. Terus kemudian Pak RT-nya juga yang bekerja sama dengan aku untuk sebagian tukang apa ini namanya Mas? Jagal, ya gitu. Jadi Pak RT-nya yang natain, berapa warga yang bantuin, itu Pak RT-nya semuanya gitu. Jadi aku senang. Tapi ketika hari ini Mami potong kurban, Mas Nuri bilang apa ketika Mami hari ini kurban, bilang gimana atau pada Mami untuk hari ini yang Mami kurban? Ya nggak ada, selamat hari raya Idul Adha ya sayang, itu aja. Ya masa mau gimana Mas? Tapi sebagai bentuk perhatiannya berarti senang ini, Ya. walaupun jauh di sana tetap perhatian dan ngasih Kan support. gini Mas, semuanya itu intinya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Iya. Jodoh semua ada Allah yang Maha mengatur. Kalau memang saya berjodoh dengan Mas Ruli ya dengan bagaimana caranya kita akan dipersatukan lagi. Walaupun mungkin jarak sekarang memisahkan kami, dia ada di Pakistan, saya ada di sini. Jadi kalau nggak jodoh ya tetap menjadi saudara. Jadi intinya apapun itu yang terbaik dari Allah. Tapi kemarin sempat bener lamaran kah? Iya lah Mas, ini cincinnya, masa mau ngadiin ini? Berarti itu cincinnya? Ini cincinnya. Oh. Ini cincinnya Mas. Kaget nggak ketika dilamar oleh Mas Ruli? Dan apa ketika itu yang diucapkan oleh Mas Ruli ketika melamar? Mas Ruli ini ya ketika dilamar ya kamu mau nggak jadi istri aku gitu. Ya aku sebagai perempuan ya alhamdulillah berarti dapat penghargaan dari Mas Ruli maupun keluarganya sudah melamar aku menjadi perempuan yang terhormat. Jadi kalau misalkan mengenai kapan menikahnya, ya aku sih hanya bisa berdoa sama Allah. Maksudnya itu kan kami ini masih belajar sifat karakter masing-masing. Doakan mudah-mudahan aku butuh waktu untuk bisa memahami sifat karakter dari Mas Ruli. Begitupun mungkin Mas Ruli bisa memahami sifat dan karakter saya ini. Saling belajar gitu ya Naya. Jadi kan biar nggak terjadi suatu hal yang nggak diinginkan. Kalau dari Mas sendiri apa yang memantapkan hati dan apa yang harus dilakukan oleh Mas Ruli agar Mas Ruli ada pilihan tepat untuk menjadi seorang suami? Apa yang harus dilakukan oleh Mas Ruli untuk bisa menjadi pilihan? Mas Ruli sudah melakukan yang terbaik. Sebagai laki-laki dia sudah memberikan yang terbaik buat aku. Justru sekarang ini aku lagi memantapkan diriku sendiri, memperbaiki diriku sendiri. Apakah aku harus berumah tangga, apakah tidak gitu. Jadi kemantapan hati itu justru dari diri aku sendiri. Kalau dari Mas Ruli udah dia bertanggung jawab, dia luar biasa baik sama keluargaku dan bagaimana caranya aku sekarang. Jadi aku tidak mau muluk-muluk minta orang lain itu harus bagaimana dengan aku Mas. Aku sekarang lagi memperbaiki diri aku sendiri untuk mempelajari sifat dan karakter masuk ke dalam kehidupan aku. Mami kan bahagia dengan hari ini berkurban dengan Mas Ruli yang begitu perhatian dan
menyeniat baik untuk menikahi Mami, tapi Iya. di lain sisi melihat ada teman Mami yang lagi ada masalah dalam keluarga, melihatnya seperti apa? Maaf sebelumnya Koruben itu, Mami melihatnya sebagai sahabat seperti apa? Hanya ngomongin orang, nanti aku nanti Nggak, maksudnya